Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada video kali ini kita akan bahas tentang at-tawabi'. Jadi apa itu at-tawabi'? At-tawabi' ini nanti ada bermacam-macam ya, bukan hanya satu aja, satu judul pembahasan, tapi nanti terbagi lagi menjadi beberapa pembahasan. Nah, yang pertama kita akan bahas di sini adalah an-na'at, atau kita sebut juga as-sifah. Jadi ketika kita membahas tentang na'at, nah berarti juga kita membahas tentang sifat. Jadi intinya sifat dan na'at itu adalah sama ya. Gitu. Qala al-musannif rahimahullahu taala, di sini pengarang mengatakan babun na'ti, an-na'tu tabi'un lil man'ut fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Nah, bab na'at ini, na'at itu apa? Na'at itu adalah tabi'un lil man'ut. Jadi dia adalah pengikut buat si man'ut. Jadi nanti ada yang namanya na'at, ada yang namanya man'ut. Fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Jadi na'at selalu mengikuti man'ut dalam apa? Dalam rofa'nya, nasabnya, jarnya, ta'rifnya, dan nakirohnya. Ma'rifahnya dan nakirohnya. Maka seperti kita bilang, qama Zaidun al-aqilu. Zaid yang berakal ini berdiri. Wa ra'aitu Zaidan al-aqila. Aku melihat Zaid yang berakal. Nah, sini Zaidan al-aqila. Marartu bi Zaidin al-aqili. Nah, gitu ya, aku melewati Zaid yang berakal. Asy-syarh di sini pembahasannya. Hadza syuru'un minal musannif fil kalam ala ma yu'rabu tab'an li ghairihi. Jadi ini adalah permulaan dari pengarang pada pembicaraan atau pembahasan apapun yang i'rabnya itu dia mengikuti selainnya, mengikuti yang sebelumnya. Wa huwa arba'atu asya. Dan dia ada empat macam. Jadi i'rab sebuah kata atau sebuah kalimat yang mengikuti kata sebelumnya itu ada 4. Ada apa aja? Yang pertama ada na'at. Yang kedua ada taukid. Yang ketiga ada badal. Dan keempat ada ataf. Nah, insyaallah nanti kita akan bahas satu-satu. Wa bada'a bin na'ti, dan kita mulai dengan na'at. Wa yuqalu lahu as-sifah, atau juga yang sering disebut dengan si sifat. Wa na'tu ta'rifuhu, dan na'at ini penjelasannya atau istilahnya adalah at-tabi' al-mukammil matbu'ahu bibayani sifatin min sifatihi. Dia adalah pengikut. At-tabi' ini pengikut atau followers, pengikut. Al-mukammil yang melengkapi, matbu'ahu yang melengkapi yang diikutinya. Jadi dia adalah pengikut yang melengkapi makna orang yang diikutinya atau kata yang diikutinya. Dengan apa? Bibayani sifatin, dengan menjelaskan suatu sifat dari sekian banyak sifat. Misal, qama Zaidun al-aqilu. Zaid yang berakal berdiri. Nah, maka di sini al-aqilu dia itu mengikuti i'rabnya sesuai dengan Zaid, sama-sama marfu'. Karena Zaid dia menjadi fa'il, maka Zaidun ini dia marfu' dengan dhammah. Dan al-aqil di sini dia sebagai na'at yang mengikuti si Zaid. Dari segi apanya? Dari segi mudzakkar muannasnya. Dari segi i'rabnya sama-sama marfu'. Dari segi ma'rifahnya sama-sama ma'rifah. Wa ra'aitu Zaidan al-aqila, dan aku melihat Zaid yang berakal. Nah, di sini karena Zaidan sebagai maf'ulun bihi, maka dia sama-sama mansub. Wa marartu bi Zaidin al-aqili, dan aku melewati Zaid yang berakal. Karena Zaid di sini dia sebagai isim majrur, maka di sini al-aqili juga ikut majrur. I'rabuhu. Nah, sekarang kita masuk ke i'rabnya. Al-aqilu na'tun taba'a man'utahu Zaidan fi i'rabihi. Jadi pada setiap kata al-aqil di sini ya, baik aqilu, aqila atau aqili, dia itu adalah na'at yang mengikuti man'utnya. Man'utnya siapa? Man'utnya adalah Zaid, gitu ya. Jadi susunannya itu man'ut dulu baru na'at, gitu ya. Man'ut dulu baru na'at. Fa huwa fil mithalil awal, dan maka pada contoh yang pertama
dia adalah naat yang marfu di sini ya, al-aqilu, Zaidun al-aqilu. Kenapa marfu? Karena dia man'utnya marfu, si Zaid ini dia jadi fa'il, maka dia marfu. Wa fil mithal tsani, dan pada contoh yang kedua, na'tun mansub, naatnya mansub. Kenapa mansub? Karena si Zaid jadi maf'ulun bihi, maka dia mansub gitu ya. Di anna man'utahu mansubun. Wa fil mithal tsalits na'tun majrur, dan pada contoh yang ketiga dia adalah naatnya majrur, al-aqili. Kenapa? Di anna man'utahu majrurun, karena si Zaid ini dia sebagai man'ut kedudukannya, dia juga sebagai isim majrur yang majrur dengan kasroh gitu ya. Gitu. Jadi intinya si naat ini harokatnya atau kedudukan dalam i'rabnya dia selalu mengikuti man'utnya, marfu'nya, mansubnya, majrurnya gitu ya. Fanna'tu yattabi'u man'utahu, maka naat ini dia mengikuti man'utnya. Dalam hal apa aja? Yang pertama, i'rabnya. Wa tankirihi, dan nakirohnya. Wa ta'rifihi, dan ma'rifahnya. Wa tadhkirihi, dan mudzakarnya. Wa ta'nithihi, dan mu'annathnya. Wa adadihi, dan jumlahnya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 aspek yang perlu kita lihat ya gitu. Wa min amtsilatin na'ti fil Qur'anil Karim, dan di antara contoh naat dalam Al-Qur'an Karim, hadza siratum mustaqim. Kalau kita lihat siratum mustaqim, maka di sini mustaqim dia sebagai sifat atau naat, sirat sebagai man'ut. Wa qauluhu ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini al-mustaqim dia sebagai naat, as-sirat dia sebagai man'ut. Rabb hadani rabbi ila siratim mustaqim. Nah, di sini mustaqim dia sebagai naat, sirat sebagai man'ut. Kita perhatikan harokatnya. Siratun mustaqimun, sama ya. Terus sama-sama nakiroh juga. Ihdinas siratal mustaqima. Terus ila siratim mustaqimin. Nah, gitu ya. Dilihat dari harokatnya aja sudah terlihat. Wa min amtsilatin na'ti fi sunnah, dan di antara contoh naat di dalam hadis, qauluhu alaihi salatu wassalam, al kalimatut thayyibah shadaqatun. Nah, di sini yang menjadi naatnya adalah kata thayyibah. Kata yang baik adalah sedekah. Di sini al kalimatu harokatnya dhammah. Thayyibatu juga harokatnya dhammah. Mereka berdua sama-sama marfu. Nah, jadi di sini mungkin Ana belum bisa menjelaskan lebih lebar lagi tentang ta'rif sama tankir atau ma'rifah dan nakirohnya, karena nanti setelah ini ada pembahasan lagi tentang ma'rifah dan nakiroh ya. Jika dirasa channel ini bermanfaat, silahkan share ke teman-temannya dan jangan lupa subscribe. Syukran la husni ihtimamikum wa istimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.